Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294 garis miring PUU strip 24 Romawi garis miring 2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294 garis miring PUU strip Romawi 24 garis miring 2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawono Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan.
Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294/PUU-24 Romawi/2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami
keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawono Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294 PUU strip 24 Romawi 2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294 PUU strip Romawi 24 2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prismawon Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan.
Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294 PUU strip 24 Romawi 2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294 PUU strip Romawi 24 2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami
keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Pisbawono Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294 PUU strip 24 Romawi 2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294 PUU strip Romawi 24 2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawono Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan.
Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294/PUU-24 Romawi/2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami
keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawon Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Rekan Mario atas laporannya, selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294/PUU strip 24 Romawi /2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan.
Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU Strip Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawono Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294/PUU-24 Romawi/2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners,
Pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawon Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada 2 kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294 PUU strip 24 Romawi 2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan.
Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU strip Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunando, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawon Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294-PUU-24 Romawi-2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294-PUU Romawi 24-2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners,
Pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Pismawon Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294/PUU-24 Romawi/2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan.
Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU Strip Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawono Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh
dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Geok Mengwan. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294/PUU-24 Romawi/2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunanto, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi, pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa
Pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawono Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemohon adalah Aris Armunanto, seorang dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I. Dalam perkara nomor 294 PUU strip 24 Romawi 2026 itu, kebijakan pemerintah terkait rencana Universitas Republik Indonesia atau URI turut jadi sorotan.
Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz mengatakan persoalan yang diajukan bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta atau PTS, melainkan agar pemerintah memiliki kewajiban konstitusional membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun PTS. Menurut Hafiz, banyak PTS menghadapi keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Mario Christian Sumampo akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Mario. Ya, GG dan juga Tribuners, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Selasa 11 Agustus 2026. Perkara nomor 294/PUU strip Romawi 24/2026 ini diajukan oleh Aris Armunando, dosen Politeknik LP3I. Dalam sidang tersebut, rencana Universitas Republik Indonesia atau URI ikut disinggung. Kuasa hukum pemohon Muhammad Hafiz menegaskan permohonan ini bukan untuk meminta negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Menurutnya yang dipersoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional pemerintah membangun sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil bagi perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta. Hafiz menyebut, ketimbang membangun perguruan tinggi baru seperti URI, negara seharusnya memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta mendukung penelitian dan juga inovasi. Dalam sidang tadi juga disebut bahwa pemohon menilai banyak PTS mengalami keterbatasan pendanaan karena bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Kondisi itu juga dinilai berdampak pada kemampuan dosen memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, hingga mengembangkan inovasi. Adapun pasal yang diuji berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran APBN. Pemohon menilai ketentuan itu belum sepenuhnya menjalankan amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prioritas anggaran pendidikan. Dalam petitumnya, GG dan juga Tribuners, pemohon meminta MK memaknai bahwa pemerintah wajib menjamin sistem pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi PTN dan juga PTS. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldisra menilai pemohon belum menjelaskan dasar konstitusional mengapa negara harus menjamin pendanaan yang adil bagi PTN dan PTS sekaligus. Sementara Hakim Konstitusi Adis Kadir mengingatkan agar pemohon memperkuat argumentasi konstitusional atas pemaknaan baru yang diminta, karena berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Lilik Prisbawon Adi menyoroti pasal 89 ayat 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur alokasi 30% dana bantuan operasional untuk penelitian bagi PTN dan juga PTS. Demikian GG dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, pemohon Aris Armunanto menyebut pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan. Tujuannya bukan untuk menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam segala hal, tetapi bertujuan agar pendidikan tinggi diberlakukan berdasarkan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pasal yang diuji pemohon yakni pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam permohonan tersebut dijelaskan ada dua kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen. Pertama, ada beban kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kedua, kerugian bersifat faktual adalah kurangnya kesempatan memperoleh dana penelitian yang bersumber dari perguruan tinggi dan pemerintah, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Atas dasar kerugian tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengubah pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia meminta agar pemerintah wajib menjamin ketersediaan sistem kebijakan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta sesuai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan